Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 12 Oktober 2021 dalam pekan ke-28 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 16 sampai 25 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengingatkan jemaatnya di Roma bahwa ada di tengah mereka kelompok orang yang merasa dirinya mengenal Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa tentang Allah. Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Roma bahwa ada kelompok orang yang merasa dirinya mengenal Allah tetapi tidak beribadah kepada Allah. Bagi Rasul Paulus, hal yang paling prinsip orang mengenal Allah adalah dia hidup dari imannya akan Allah. Dan kata lain, imannya akan Allah menjadi inspirasi hidupnya setiap hari. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Roma? Sekurang-kurangnya ada dua tujuan. Yang pertama, supaya jemaat di Roma mawas diri, merefleksikan diri. Jangan sampai ada di antara jemaat di Roma yang masuk dalam kelompok kategori itu, yang merasa mengenal Allah tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Allah, yang merasa mengenal Allah tetapi tidak beribadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan Paulus mengingatkan jemaatnya di Roma supaya mereka tidak terpengaruh dengan cara berpikir, cara hidup kelompok seperti itu. Saudari dan saudara terkasih, saya kira apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma juga sangat relevan untuk kita. Di mana-mana tersebar kelompok-kelompok orang yang merasa bahwa tahu semua tentang Allah, yang merasa dirinya mengenal Allah, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Allah. Mereka merasa dirinya mereka mengenal Allah, mereka memahami dengan sangat baik tentang Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak beribadah kepada Allah. Tingkah laku mereka, tutur kata mereka, gaya hidup mereka tidak berlandaskan pada pengenalan akan Allah yang benar. Banyak tingkah laku dan tutur kata yang sesungguhnya jauh dari kehendak Allah. Saudari dan saudara terkasih, kita diminta untuk mawas diri. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kelompok seperti itu. Atau jangan sampai kita justru orang yang masuk dalam kelompok itu. Saudari dan saudara terkasih, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma sesungguhnya menjadi nyata dalam kehidupan orang Farisi. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang seorang Farisi yang mengajak Yesus makan di rumahnya. Nah, pada saat makan, Yesus tidak mencuci tangannya. Dan orang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya itu berkata dalam hatinya atau berpikir dalam hatinya, kok bisa ya Yesus tidak cuci tangan sebelum makan? Saudari dan saudara terkasih, kita tahu bukan bagaimana gaya hidup orang Farisi yang menganggap dirinya mengenal Allah, tahu semua tentang Allah, tentang aturan-aturan Allah, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa. Dia merasa dirinya berhikmat karena mengenal Allah,
tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah yang benar. Karena itu Yesus mengkritisi orang Farisi itu yang di dalam hatinya berpikiran jahat. Dia berpikir tentang kesucian lahiriah, soal cuci tangan, soal bersihnya tangan, bukan bersihnya hati. Sementara Yesus memakai kesempatan itu, karena Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran orang Farisi itu, maka dia berkata kepada orang Farisi itu bahwa kalau orang memberikan sedekah dan itu sebagai ungkapan belas kasih, itu yang menyucikan kehidupan seluruhnya. Dengan kata lain, Yesus menurut versi penginjil Lukas mengajarkan tentang kesucian itu pertama-tama berangkat dari dalam, dari hati. Bukan pertama-tama kesucian lahiriah. Perlu juga kesucian lahiriah, tetapi asalkan itu berangkat dari kesucian batinnya. Sebab kalau seandainya orang hanya, atau seperti orang Farisi, hanya memperhatikan kesucian lahiriah, sementara hatinya kotor, hatinya tidak bersih, maka tingkah laku hidup mereka yang mengutamakan kesucian lahiriah dianggap sebagai tingkah laku yang munafik. Saudari dan saudara terkasih, sesungguhnya kita diminta untuk memperhatikan pertama-tama kesucian hati kita, kesucian batinnya kita, sambil juga memperhatikan kesucian lahiriah, kesucian dalam tutur kata, kesucian dalam tingkah laku, dan itu harus menunjukkan atau menjadi pancaran gambaran kesucian hati kita. Saudari dan saudara terkasih, kita mungkin mengusahakan supaya hidup kita suci, tapi sampai sejauh mana kita memperhatikan kesucian? Apakah yang kita perhatikan adalah kesucian lahiriah atau juga kesucian batinnya? Atau jangan sampai orang melihat kita secara lahiriah suci, baik, tetapi hati kita kotor. Dan saat seperti itu, ketika kita bertingkah laku seperti itu, ketika kita memegang prinsip itu, pendeknya suci secara lahiriah, kita adalah orang-orang yang munafik. Seharusnya kita memiliki kesucian batinnya, dan kesucian lahiriah yang ada pada kita adalah pancaran kesucian hati kita. Tuhan memberkati.